Oke, ya sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan setiap daripada firman-Mu, Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara di dalam hati kami, Tuhan yang menyingkapkan setiap hal-hal yang hendak Kau katakan, Tuhan, kepada kami ya Tuhan. Biar setiap daripada kami di dalam Zoom ini Tuhan bisa mengerti isi hati Tuhan dan kami bisa mengerti ya Tuhan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, sharing firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pimpin, supaya Engkau yang berbicara, Engkau yang melihat ya Tuhan, kebutuhan setiap hati ya Tuhan, dan Engkau ya Tuhan yang menjamah setiap hati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya pada hari ini uh, akan menjelaskan mengenai iman dan kerendahan hati ya. Apa perbedaannya gitu ya. Kenapa iman ini harus disertai dengan kerendahan hati? Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Oke, ayat firman yang saya bawakan hari ini adalah dari Matius 8 ayat 5 sampai 10 dan ayat 13 ya. Saya bacakan dulu firmannya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, jadi ayat ini ya Bapak Ibu menceritakan mengenai seorang perwira ya. Jadi perwira Romawi, perwira ini bukan orang Yahudi ya Bapak Ibu, tapi orang Romawi yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan untuk hambanya. Jadi bukan untuk dia, untuk hambanya ya yang sedang sakit parah. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa iman yang luar biasa dari seorang non-Yahudi serta kerendahan hatinya dalam menghadapi otoritas ilahi. Kita bahas dulu mengenai iman. Saya rasa Bapak Ibu udah tahu ya mengenai iman karena sudah sering kali kita kalau mendengar firman bahwa harus beriman, harus beriman gitu ya. Tapi seringkali kita juga nggak mengerti secara mendalam gitu. Kenapa saya harus beriman? Ya. Nah, saya akan coba kupas ya Bapak Ibu satu persatu mengenai iman. Kita lihat daripada ayat yang ke-7 dan ke-8 ya di mana Yesus mengatakan di sini Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya, jadi ini si perwira ini kalau kita mau bahas ya Bapak Ibu karakter ini luar biasa, sungguh luar biasa baik gitu ya. Biasanya kan kalau yang kita sering baca gitu ya, bahwa tentara-tentara Romawi itu biasanya kan sombong gitu ya, karena mereka merasa mereka memiliki kekuasaan ya. Tapi tidak yang pada perwira yang tidak disebutkan namanya ini di Alkitab, dia memiliki sifat yang baik, karakter yang baik gitu ya. Dan ini yang sakit ini kan hambanya ya, tapi dia bisa datang sama Tuhan. Dia minta supaya hambanya disembuhkan gitu ya. Bukan anaknya yang sakit, tapi hambanya ya. Jarang sekali ada seorang tuan yang mau memperhatikan hamba pada zaman dulu, karena zaman dulu adalah zaman perbudakan ya Bapak Ibu ya. Tapi perwira ini sangat memperhatikan hambanya sehingga dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan untuk meminta Tuhan untuk menyembuhkannya. Tapi pada saat Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumah perwira itu dan menyembuhkan hambanya, perwira tersebut justru menunjukkan iman yang luar biasa. Ia tidak meminta Yesus untuk datang secara fisik,
melainkan hanya berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ya, jadi hal ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa sang perwira itu percaya bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi. Ya, lalu sang perwira itu juga memahami bahwa kuasa Yesus tidak terbatas oleh jarak. Sang perwira juga mengakui bahwa perkataan Yesus memiliki kekuatan yang cukup untuk menyembuhkan. Ya, jadi dia memiliki satu iman yang mengandalkan otoritas daripada Yesus sendiri. Karena kenapa? Karena dia percaya Yesus itu punya otoritas, Yesus itu punya kuasa. Jadi perkataan Yesus satu patah kata pun dari Yesus itu berkuasa, bisa membuat hambanya menjadi sembuh. Jadi dia dia sudah pada tahap memiliki iman di mana dia percaya kalau Yesus berkata sembuh, maka hambanya pasti akan sembuh. Itu yang dia pahami mengenai otoritas daripada Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita juga harus bisa melihat daripada kehidupan kita pribadi. Apakah kita sudah menyadari bahwa Yesus itu begitu berkuasanya, Yesus itu begitu memiliki otoritas, sehingga kalau waktu kita meminta sama Tuhan Yesus kesembuhan, Tuhan pasti bisa menyembuhkan kita. Ya, jadi hal ini yang harus kita dapat ya Bapak Ibu, bahwa mengandalkan otoritas daripada Yesus. Begitu kita harus begitu percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, dan iman yang terjadi pada perwira ini itu bertentangan dengan kebanyakan orang Israel pada masa itu, yang seringkali membutuhkan tanda atau kehadiran Yesus secara fisik untuk bisa percaya kepada Yesus. Keyakinan inilah yang menandakan iman yang murni, yang tidak terperangkap dalam formalitas atau keinginan untuk mendapatkan pujian pribadi, melainkan semata-mata mengutamakan kuasa dan kasih Tuhan. Ya, jadi imannya sang perwira yang tidak sebutkan namanya ini adalah iman yang murni, Bapak Ibu. Iman yang nggak perlu bukti, gitu ya. Dia cuma percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan Yesus punya kuasa. Tinggal Tuhan Yesus berkata satu kata aja, hambanya pasti akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Ya, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu yang hadir di hari ini, yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, saya percaya pasti Bapak Ibu akan harus memiliki satu iman yang seperti sang perwira ini, yaitu mengenali otoritas daripada Yesus sendiri. Ya. Lalu yang kedua adalah iman yang memiliki pemahaman yang benar tentang otoritas di dalam ayat 9 ya Bapak Ibu ya. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi perwira itu membandingkan otoritas Yesus dengan otoritas militer yang dia kenal. Ya, sebagai seorang perwira dia tahu bahwa seorang atasan hanya perlu berbicara untuk memerintahkan bawahannya tanpa perlu datang sendiri, tanpa harus melakukan sendiri. Ya, ia menerapkan prinsip yang sama pada Yesus. Jika Yesus memiliki otoritas atas penyakit, maka cukup dengan satu kata daripadanya penyakit itu akan tunduk. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, perwira ini pastinya ya perwira ini adalah perwira bukan perwira rendahan gitu ya. Karena kenapa? Karena dia punya anak buah ya di sini. Dia punya hamba, dia punya prajurit ya. Karena dikatakan sini dia tapi dia juga mungkin bukan pimpinan yang paling tinggi gitu ya. Tapi karena itu dia katakan aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit ya. Nah, tapi di sini dia mengerti gitu bahwa di dalam kemiliteran ya kata-kata pemimpin itu luar biasa ya. Jadi kalau istilahnya disuruh ngapain juga yang namanya anak buah harus ngikut gitu ya. Harus tunduk, nggak ada pakai kenapa begini, kenapa saya harus disuruh pergi, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus melakukan itu. Nah, di dalam militer nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang berkata mengenai otoritas ya. Nah, ini yang kita harus pahami nih Bapak Ibu. Seringkali kita tuh suka ngeyel, betul ya Bapak Ibu ya. Seringkali kita tuh suka ngeyel. Firman Tuhan udah jelas-jelas nih berkata A, B, C gitu ya. Tapi kita seringkali memakai pemikiran kita sendiri. Ah, kenapa begini? Kenapa saya harus melakukan A? Kenapa tidak B? Kenapa Tuhan menyuruh saya C gitu ya. Nah, kenapa itu yang seringkali membuat kita mempertanyakan otoritasnya Tuhan, mempertanyakan kuasanya Tuhan. Nah, ini yang tidak
dilakukan oleh si sang perwira. Dia percaya penuh akan otoritas Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu di sini untuk, ayo kita memiliki iman yang seperti perwira ini miliki, yaitu percaya kepada otoritas Tuhan Yesus. Ya, jadi memiliki pemahaman yang benar tentang otoritas. Ya. Lalu yang ketiga, ya, karena iman yang dimiliki oleh sang perwira ini, kepemahamannya dia mengenai otoritasnya Yesus, gitu ya, itu membuat Yesus mengagumi iman daripada sang perwira di dalam ayat yang ke-10. Ya, dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus heran dan memuji iman perwira itu dengan mengatakan bahwa iman sebesar itu tidak ditemukan di antara orang Israel. Hal itu menegaskan bahwa iman sejati tidak bergantung pada latar belakang agama atau kebangsaan seseorang, melainkan pada pengenalan akan siapa Yesus sebenarnya. Ya, jadi sampai Yesus itu kagum ya, dia akan si sang perwira ini gitu loh. Dia sendiri sampai heran, kok bisa ya ada ya orang yang seperti ini. Padahal kalau mau dibilang perwira ini bukan bukan ini ya, bukan seperti murid-murid Yesus atau orang-orang yang berada di dekat Yesus yang menjadi pengikut Yesus gitu ya. Pengikut Yesus pun mungkin pada saat itu tidak memiliki iman yang seperti sang perwira ini miliki gitu ya. Nah, maka itu yang membuat Yesus tuh menjadi heran gitu. Bahwa dikatakan bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang pun di antara orang Israel gitu ya. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, orang yang istilahnya ya tidak termasuk ya. Orang Israel kan orang Yahudi, orang Israel itu kan dikatakan mereka adalah bangsa yang terpilih gitu ya. Jadi orang-orang orang sang perwira ini bukan sebagai bangsa yang terpilih, tapi dia punya pemahaman yang benar tentang Yesus. Dia punya pemahaman yang benar tentang otoritasnya Yesus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini eh, ayo kita miliki iman seperti yang dimiliki oleh sang perwira ini. Ya, kita buat Yesus menjadi kagum, ya, melihat bagaimana patuhnya kita kepada Tuhan, bagaimana begitu kita memiliki hati yang percaya penuh kepada otoritasnya Tuhan Yesus. Ya, terus lalu di sini adalah selain iman adalah kerendahan hati Bapak Ibu ya. Kerendahan hati. Di dalam Matius 8 ayat 8a dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku," katanya. Ya, jadi perwira itu juga menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa. Karena dia mengatakan dia tidak layak gitu ya. Terlihat dalam ucapannya yang merasa tidak layak menerima kedatangan Yesus di rumahnya. Tidak merasa diri hebat karena memiliki jabatan. Tulus dalam menolong bawahannya, punya karakter yang baik. Kerendahan hati yang dimiliki adalah pondasi dari iman yang sejati. Percaya kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sikap hati yang berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi pada zaman itu. Pada saat itu kan zaman orang Yahudi waktu itu banyak banget orang-orang Farisi ya Bapak Ibu ya. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki gitu ya. Orang-orang yang munafik gitu ya, banyak yang munafik. Jadi mereka merasa mereka orang-orang yang sudah terpelajar, sudah mempelajari Alkitab gitu ya, begitu luar biasanya, mempelajari firman Tuhan begitu luar biasa, dan mereka merasa diri sebagai orang yang paling benar pada saat itu. Ya, jadi sikap hati mereka banyak yang tidak mau merendahkan hati gitu ya. Nah, jadi tapi di sini sang perwira ini memiliki kepercayaan yang tulus ya, sehingga dia bisa mengatasi setiap kemunafikan dan egoisme. Kemunafikan terjadi ketika seseorang hanya menampilkan keimanan secara lahiriah, sedangkan egoisme menekankan kepentingan pribadi di atas kepentingan sesama. Kedua sikap ini menghambat hubungan yang tulus dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ini adalah waktu buat kita untuk introspeksi diri kita masing-masing ya. Karena kesombongan dan egois itu seringkali ada dalam hidup kita. Ya, tidak tidak ter apa tidak terkecuali siapapun juga ya.
Mau orang yang belum kenal firman Tuhan kek, mau orang yang sudah jadi hamba Tuhan gitu ya, mau yang sudah jadi pendeta sekalipun, kemunafikan dan egoisme itu selalu mengintai, selalu ada Bapak Ibu. Ya, jadi adalah baik untuk kita setiap hari menintrospeksi, melihat, menilik kembali hati kita, apakah ada kemunafikan dan egoisme dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Seperti Perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak, Tuhan. Aku tidak layak. Ya. Jadi apapun yang kita terima saat ini, Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima itu semua. Segala kebaikan yang kita terima saat ini, segala keindahan yang kita alami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, yang patut kita syukuri, yang patut kita selalu berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mengucap syukur, aku mengucap syukur, Tuhan, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena setiap daripada manusia adalah orang berdosa. Jadi kalau kita hari ini masih bisa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Jadi jangan sombong. Ya, jangan sombong. Tetaplah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetaplah merasa setiap apa yang kita punya pada saat ini adalah karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, kerendahan hati ini penting Bapak Ibu ya, untuk membuat kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, dan perwira ini sekalipun dia adalah seorang pimpinan, ya, tadi yang saya sudah katakan di awal, dia punya kerendahan hati. Dia punya hati yang mengasihi bawahannya, hamba. Ya, zaman dulu itu hamba itu lebih parah lagi. Kalau zaman sekarang masih ada majikan-majikan yang berbuat merendahkan pembantu-pembantunya di rumah gitu. Masih ada yang seperti itu. Tapi zaman dulu lebih parah lagi bahwa dianggap semua yang namanya hamba, budak itu tidak punya hak apa-apa. Istilahnya mau dibunuh pun juga majikannya tidak salah gitu ya. Nah, jadi tapi di sini si perwira ini punya hati yang begitu mengasihi hambanya. Pada saat hambanya sakit, dia cari Yesus. Ya, dia cari, dia temuin Yesus, dia bertindak, dia cari Yesus sampai dia menemukan Yesus. Dan dia minta, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak layak terima Tuhan. Tapi dengan satu patah kata Tuhan aja, daripada Tuhan, hambaku pasti sembuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita punya kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Hati yang tidak sombong, hati yang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan karena memang kita tidak layak, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini penerapan untuk kehidupan iman kita. Ya, yang pertama adalah menghindari kesombongan. Selalu menyadari ada keterbatasan di dalam diri kita. Kita tidak menempatkan diri kita di atas orang lain. Ya, jangan sombong. Apa yang kita miliki, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, atau apapun juga, itu semua anugerah dari Tuhan. Jadi hindarilah kesombongan. Lalu yang kedua, menolak kemunafikan dan egoisme. Iman harus diekspresikan dengan kejujuran dan kepercayaan penuh, tidak munafik dan tidak egois. Ya. Lalu yang ketiga, belajar dari teladan sang perwira. Sikap perwira yang rendah hati dan percaya tanpa syarat menunjukkan bagaimana kita seharusnya mengandalkan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita, tanpa mengharapkan upacara atau tanda-tanda khusus, melainkan dengan iman yang tulus. Ya, di dalam peristiwa yang terjadi dalam Matius 8 itu menjadi cermin bagi kita bahwa iman yang diterima oleh Yesus adalah iman yang dimulai dari hati yang rendah, yang tidak dibayangi oleh kesombongan, munafik, dan egoisme. Anugerah dan mujizat Tuhan datang kepada mereka yang dengan sepenuh hati dan sederhana berserah diri. Jadi Bapak Ibu, merasa tidak layak di hadapan Tuhan itu baik. Tapi jangan di hadapan manusia ya Bapak Ibu ya. Itu jangan merendahkan diri di hadapan orang, tapi merendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, di sini bahwa anugerah dan mujizat Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Yang penting tulus dan murni, punya iman, punya hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ya. Jadi iman yang harus kita lakukan adalah dalam Matius 8 ayat 13. Yesus kemudian berkata kepada perwira itu,
pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dia mendapatkan iman yang membawa hasil, ya, di mana hambanya disembuhkan sesuai dengan iman majikannya, ya, yaitu sang perwira itu. Di mana Yesus juga merespon iman daripada sang perwira, bukan karena melihat status sosial atau kebangsaan sang perwira itu. Ya, perwira itu seorang Romawi. Kalau zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak layak untuk menerima kebaikan daripada Tuhan. Tapi walaupun perwira itu seorang Romawi, Tuhan tetap menjawab doanya karena iman yang dimilikinya. Ya, dan juga kuasa Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus tidak perlu datang secara fisik, tapi cukup dengan perkataan. Ya, adalah baik buat kita kalau kita juga melakukan ini dalam hidup kita. Beriman, percaya. Katakan aja sama Tuhan, Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Aku nggak perlu komplain, aku nggak perlu merasa kenapa Tuhan nggak jawab-jawab akan doaku. Tapi aku percaya Tuhan punya otoritas atas sakit penyakit ini. Tuhan sanggup mengambil sakit penyakit ini, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan aku. Yang kita harus lakukan di dalam menanti mujizat, ya, ada beberapa hal yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya saat menantikan kesembuhan daripada Tuhan. Yang pertama, memiliki kepercayaan yang mendalam. Belajar untuk menaruh kepercayaan penuh kepada kuasa dan otoritas Yesus. Sikap ini mengajarkan bahwa kesembuhan datang bukan karena kehadiran fisik, tetapi karena kekuatan firman Tuhan. Yang kedua, diperlukan pengharapan dan kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Dalam perjalanan iman, kesembuhan seringkali tidak datang seketika. Menunggu dengan sabar sambil terus percaya adalah bagian dari proses pertumbuhan iman. Yesus menanggapi kepercayaan perwira dengan berkata, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dari Matius 8 ayat 10b. Yang menunjukkan bahwa iman yang tulus meski dalam keadaan menunggu adalah hal yang sangat dihargai. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu masih menunggu proses kesembuhan, jalani saja prosesnya, ya. Karena segala sesuatu pasti akan diberikan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Nikmati proses yang sedang Tuhan lakukan saat ini. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, tapi jalani dengan hati yang gembira. Dengan hati yang gembira, karena firman Tuhan juga bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Lalu yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan iman melalui ujian kesabaran. Menanti kesembuhan dari Tuhan dapat menjadi masa penguatan iman. Meskipun terkadang prosesnya panjang dan menantang, pengalaman menunggu ini membantu orang percaya untuk semakin menyandarkan hidupnya pada Tuhan, memperdalam pengertian mereka akan kuasa dan kasih Tuhan yang melampaui keinginan manusia. Ya, jadi mungkin ada ujian Bapak Ibu, ada waktu yang harus Bapak Ibu jalani, tapi tetaplah kuat, tetaplah berpegang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Ya, yang keempat, pentingnya mengakui keterbatasan diri. Perwira itu menyadari keterbatasannya dan tidak menuntut tanda-tanda tertentu, melainkan mengandalkan otoritas firman dari Yesus. Hal ini mengajarkan bahwa dalam menanti kesembuhan, penting bagi orang percaya untuk mengakui keterbatasan diri serta kebergantungan total kepada Tuhan, bukan pada upaya atau kekuatan sendiri, ya. Jadi nggak perlu menuntut macam-macam Bapak Ibu dalam menanti kesembuhan ini. Nggak perlu menuntut macam-macam, percaya aja Tuhan pasti sembuhkan saya. Lalu yang kelima adalah kesediaan untuk menghadapi ketidakpastian. Dalam kehidupan nyata tidak jarang orang percaya menghadapi perasaan ragu atau frustasi ketika kesembuhan belum juga terlihat. Namun kisah ini mengingatkan bahwa iman yang kuat tetap percaya pada janji Tuhan, walaupun hasilnya tidak segera tampak. Kesabaran dan ketekunan dalam doa adalah bagian integral dari proses penyembuhan yang Tuhan sediakan. Ya, jadi jalani saja prosesnya, ya, bersabar saja. Dengan demikian, melalui Matius 8
ayat 7 sampai 10 dan 13, kita diajarkan bahwa menanti kesembuhan bukan hanya soal menunggu secara pasif, tapi merupakan perjalanan iman yang penuh dengan kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tadi saya ada sebut mengenai sikap yang pasif ya Bapak Ibu ya. Sikap yang pasif itu apa gitu ya? Sikap pasif dalam menunggu kesembuhan berarti menunggu tanpa menunjukkan kepercayaan yang hidup dan aktif kepada kuasa Tuhan. Yang pertama adalah menunggu tanpa keyakinan aktif. Sikap pasif muncul ketika seseorang hanya berharap Tuhan akan menyembuhkan tanpa berpartisipasi secara aktif melalui doa, pengakuan iman, dan penguatan hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu dalam proses menanti kesembuhan, ya bukan berarti Bapak Ibu diem aja, tapi cari Tuhan, baca firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Itu yang perlu dilakukan. Itu adalah sikap yang aktif Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena setiap kali baca firman, itu pasti ada perkataan Tuhan yang berbicara kepada kita. Setiap kali kita membaca firman, Tuhan menunjukkan sesuatu buat kita. Pada saat kita berdoa, Tuhan bisa berbicara di hati kita. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang aktif, Bapak Ibu. Nggak cuma pasif menunggu, ya udah ntar saya tunggu kalau tim SPOS datang doain, baru saya berdoa. Enggak, Bapak Ibu, tapi setiap waktu dalam hidup Bapak Ibu berdoa. Walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbaring, Bapak Ibu bisa tetap berdoa. Bapak Ibu bisa dengar firman Tuhan. Kalau nggak bisa baca, ya mungkin agak sulit membaca, minta untuk di-downloadkan, sekarang banyak banget, minta untuk downloadkan Alkitab suara. Jadi bisa sambil dengar. Ya, atau bisa juga untuk mendengarkan lagu-lagu rohani untuk meningkatkan iman kita. Jadi nggak pasif, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam kasus perwira Romawi, ia tidak hanya duduk menunggu secara pasif, tetapi dengan tegas menyatakan kepercayaannya. Terlihat dari Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Pernyataan ini menunjukkan iman yang aktif, yaitu keyakinan penuh bahwa perkataan Yesus sudah cukup untuk mengatasi penyakit. Ya, jadi untuk mengaktifkan iman itu ya harus ada usaha ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma berbaring dan menunggu. Menunggu untuk didoakan. Menunggu enggak. Tapi datang sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka kesembuhan itu pasti Bapak Ibu dapatkan. Yang kedua, menghindari keraguan dan ketidakpastian. Sikap pasif seringkali disertai dengan keraguan dan ketidakpastian, yang justru menghambat terjadinya mujizat. Perwira tersebut menunjukkan bahwa iman tidak bergantung kepada kehadiran fisik atau tanda-tanda tambahan, melainkan kepada otoritas kata-kata Yesus. Yesus mengapresiasi iman perwira itu di dalam Matius 8 ayat 10b. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman yang seperti inilah yang melibatkan keyakinan total, bukan sekedar menunggu tanpa harapan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau hanya pasif, ya, itu pasti akan timbul yang namanya keraguan, merasa tidak ada kepastian, merasa nanti akhirnya tuh akan berpikir bahwa Tuhan jahat sama saya. Tuhan nggak peduli sama saya. Kenapa? Karena sikap pasifnya kita. Tapi coba kalau Bapak Ibu aktif, ya, setiap hari Bapak Ibu baca firman, pasti Tuhan berbicara. Pasti ada berkat yang Bapak Ibu dapat dari firman Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu berdoa, memuji menyembah Tuhan, pasti Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan di situ. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan mau kasih buat kita. Jadi aktiflah Bapak Ibu, supaya pikiran kita itu tidak menjadi pikiran yang negatif, yang penuh keraguan dan ketidakpastian. Lalu yang ketiga adalah partisipasi aktif dalam doa dan kehidupan rohani. Iman yang hidup mengharuskan kita untuk aktif dalam berdoa, membaca firman Tuhan, mencari penguatan dari persekutuan dengan sesama orang percaya,
Ya, sikap pasif di sisi lain cenderung membuat kita pasif secara rohani, hanya mengandalkan waktu atau situasi tanpa melakukan usaha untuk memperdalam iman. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang pada saat ditanyain juga sama tim SPWS, Bapak Ibu mau didoain nggak? Ya, jangan menghindar. Ya, itu sesuatu hal yang baik gitu ya. Kenapa? Karena pada saat didoain mendapat kekuatan baru lagi. Dengar firman didoain dapat kekuatan baru. Tadinya ada keraguan jadi yakin lagi gitu ya. Dan juga harus aktif juga secara pada saat hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Oke, jadi kita harus menghindari yang namanya sikap pasif itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sampai pada akhir ya, di mana iman dan kerendahan hati adalah dua sikap yang perlu dimiliki oleh orang percaya dalam mengikuti Yesus. Jadi nggak cuma beriman Bapak Ibu, tapi perlu kerendahan hati ya. Iman yang sejati percaya penuh pada kuasa Yesus tanpa harus melihat tanda-tanda terlebih dahulu. Kerendahan hati adalah kunci dalam mendekati Tuhan. Tidak merasa diri layak, tetapi tetap berharap kepada anugerah-Nya. Otoritas Yesus tidak terbatas. Firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Yesus menghargai iman tanpa melihat latar belakang seseorang, menunjukkan bahwa keselamatan terbuka bagi siapa saja yang percaya. Jadi jangan minder, Bapak Ibu. Ya, di hadapan Tuhan tuh nggak ada istilah kita harus minder. Tuhan tuh nggak pernah melihat kita dari latar belakang kita, enggak. Siapapun kita sama berharganya di mata Tuhan. Lalu kepercayaan aktif, yaitu mengakui otoritas firman Tuhan tanpa keraguan. Partisipasi dalam doa dan kehidupan rohani yaitu menguatkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya, lalu yang terakhir adalah menghindari keraguan-raguan. Yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan hanya dengan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, diingat kembali bahwa tidak cukup hanya beriman, tapi punya kerendahan hati dan juga tidak pasif ya Bapak Ibu ya, supaya setiap daripada kita mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Mujizat itu bukan berarti wah kalau saya belum spektakuler mujizatnya berarti saya belum dapat mujizat daripada Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu. Mujizat itu kita bisa dapat setiap harinya. Yang tadi saya bilang dengan waktu pada saat kita baca firman ya, lalu ayat firman itu berbicara kepada kita, itu mujizat Bapak Ibu. Ya. Itu tuntunannya Tuhan buat kita. Itu penguatannya Tuhan buat kita. Pada saat kita lagi memuji menyembah Tuhan, kita bisa menangis, kita bisa merasakan Tuhan Yesus baik, kita bisa terharu, itu mujizat Bapak Ibu. Ya. Jadi mujizat itu bukan hanya kita melihat orang lumpuh langsung berjalan, itu baru mujizat, bukan. Mujizat itu harus kita dapat setiap harinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berdoa, kita merasakan bagaimana Tuhan bicara di hati kita. Itu juga mujizat Bapak Ibu. Ya, jadi praktekkan ya Bapak Ibu ya. Di rumah dipraktekkan ya untuk beriman secara penuh. Lihat bagaimana si orang Romawi ini ya, orang yang tidak termasuk di dalam bilangan bangsa yang terpilih, tapi dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia itu punya hati yang baik, Bapak Ibu. Jadi punya hati yang baik itu juga penting, Bapak Ibu. Ya, di dalam kalau kita dalam kehidupan kita jangan pernah ada iri hati, jangan pernah ada kesombongan, jangan pernah ada keraguan-raguan, jangan ada hati yang merendahkan orang lain. Itu semua tidak boleh. Tapi milikilah karakter yang baik di mata Tuhan. Itu adalah karakter yang Tuhan sangat hargai. Ya, jadi di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo kita beriman dan miliki kerendahan hati dalam hidup kita dan jangan pasif. Ya, oke, saya selesai sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami memiliki iman yang benar kepadamu ya Tuhan. Supaya kami belajar untuk memahami otoritas-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau memiliki otoritas untuk menyingkirkan setiap sakit penyakit ya Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ajari kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan bisa selalu merasakan ya Tuhan bahwa kami tidak layak tapi kami mendapatkan anugerah Tuhan. Tuhan juga ajari kami Tuhan supaya kami tidak pasif ya Tuhan di dalam menunggu kesembuhan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, ajari setiap daripada kami ya Tuhan untuk kami bisa Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau Tuhan yang terus bekerja, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus ya Tuhan eh, berkata-kata di dalam setiap hati ya Tuhan kami pada sore hari ini Tuhan. Supaya setiap daripada kami menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Bapak Ibu saat ini saya berdoa. Untuk Bapak Ibu yang memiliki sakit boleh ditaruh tangannya di bagian yang sakit. Kita akan berdoa ya Bapak Ibu saat ini. Miliki iman yang aktif ya Tuhan ya Bapak Ibu. Miliki iman yang aktif, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Percaya Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu. Saat ini saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit Tuhan. Engkau lihat biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan setiap daripada mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan setiap sel kanker dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung, semua penyumbatan-penyumbatan yang terjadi, semuanya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit jantung disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit ginjal, kami perkatakan saat ini, semua sakit ginjal disembuhkan, diberikan ginjal yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan semua sakit penyakit yang dialami, baik itu stroke, baik itu sakit darah tinggi, sakit diabetes, sakit-sakit yang lain semuanya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Dan biar semua sakit penyakit itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menerima setiap kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap daripada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami terima kuasa daripada Tuhan. Kami menerima mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.